قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di bab sujud sahwi insyaallah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah sujud sahwi, kali ini kita membahas hadis yang ada di bab tersebut. Insyaallah di sini akan saya bacakan ada dua hadis ya. Yang pertama hadisnya panjang, cukup panjang. Akan saya bacakan per kalimat, kemudian akan dibacakan oleh Ustadz Ibnu. Ya. Ini namanya Ustadz Ibnu karena namanya putra jadi Ibnu. Ya, versi Arabiknya Ibnu. Insyaallah akan dibaca oleh Ustadz Ibnu per kalimat. Baik. Hadis pertama di bab ini. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail ashi. Coba deh ini. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salah satu salat asyi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Ibnu Sirin mengatakan yang menamakan demikian itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan tetapi aku sudah lupa. Qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengimami para sahabat dengan 2 rakaat. Lantas beliau salam. Ini mengimami sahabat dengan 2 rakaat. Ya, ini ketika itu salat asar, ya. Salat asar. Ceritanya lagi salat asar. Nanti dijelasin. Ternyata cuma 2 rakaat. Kemudian salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadbanu wa wada'a yadahu al-yumna 'al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi wa kharajatis sur'anu min abwabil masajid. Ya. Beliau bangkit menuju kayu yang terpasang di masjid dan bersandar padanya seolah-olah beliau sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan menjaring jari jemarinya. Beliau meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak kaki kiri. Terus sampai sini. Wa kharajatis sur'anu min abwabil masjid. Ada beberapa orang yang tergesa-gesa untuk keluar melalui pintu masjid. Faqalu aqsiratis shalah. Orang-orang tersebut lantas mengatakan, apakah salatnya tadi dikosor? Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallimah. Padahal di antara kumpulan orang tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqal lahu dzul yadain. Di antara kumpulan orang tersebut ada seorang yang memiliki tangan yang panjang yang bisa dipanggil dengan dzul yadain. Faqal ya Rasulullah anasita am qusiratis shalah. Dia lantas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah lupa ataukah salatnya memang dikosor? Faqala sallallahu alaihi wasallam lam ansa wa lam tuqsar.
Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah lupa dan mengqasar salat. Tapi di sini nggak ada kata Nabi nggak Faqala akama yaqulu dzul yadain. Nabi bertanya, apakah kasusnya seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Qalu na'am. Ya, jawab para sahabat. Jadi Dzul Yadain ini agak berani ya menanyakan, ya Rasulullah, ini engkau lupa atau memang lagi diqasar salatnya gitu. Tapi Rasulullah SAW tetap menyangkal enggak lupa dan enggak qasar, kayak semua fine aja gitu. Walaupun beliau merasa ada yang kurang. Dan akhirnya tabayun apa benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain, yaitu dalam riwayat lain Dzul Yadain mengatakan, la ya Rasulullah anta nasita gitu, engkau telah lupa. Tapi kemudian setelah para sahabat bilang na'am, iya ya Rasulullah, ada yang kelupaan 2 rakaat. Fataqaddama fa shalla ma taraka thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Nabi lantas maju dan mengerjakan sholat yang beliau tinggalkan, kemudian salam. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau lebih lama. Beliau lantas mengangkat kepalanya dan bertakbir. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian bertakbir. Sudah Ustaz baca. Oh, 2 kali. Kemudian sujud seperti biasanya atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir 2 kali. Farubbama sa'aluhu thumma sallam. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah Nabi lantas salam? Setelah 2 kali sujud itu beliau salam enggak gitu kan ya. Faqala fanubitu anna Imran bin Husain qala thumma sallam. Ibnu Sirin menjawab, aku telah diberitahu bahwa Imran bin Husain mengatakan Nabi kemudian salam. Al-'ashiyyu ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Ada enggak itu? Al-'ashiyyu adalah waktu sejak matahari condong hingga terbenam. Baik. Ini hadis ini panjang dan penjelasannya bisa banyak. Namun sebelum saya jelaskan, kita lanjut atau enggak ini kajian kira-kira? Lanjut? Yakin? Ini bisa sampai maghrib loh. Panjang ini. Ya, ini hadis Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin itu tabi'in, Abu Hurairah sahabat. Dan yang mengalami hadis ini, peristiwa ini adalah Abu Hurairah. Karena beliau sahabat gitu, bukan Muhammad bin Sirin. Cuman Muhammad bin Sirin ini kan perawi, sehingga beliau juga mengetahui kejadian atau tafsiran dari kejadian ini. Karena perawi itu umumnya lebih mengetahui tentang apa yang dia riwayatkan dibandingkan selain perawi. Jadi Muhammad bin Sirin tabi'in, Abu Hurairah sahabat. Nah, hadis yang serupa ada dari hadis Imran bin Husain dalam riwayat lain. Hadis Imran bin Husain dalam riwayat lain. Tapi kita di sini ditampilkan di kitab ini hadis riwayat Abu Hurairah, bukan hadis riwayat Imran bin Husain. Imran bin Husain juga sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang sama, cerita yang serupa. Maka Abu Hurairah berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil isya." Ihda salatayil asyi. Nabi SAW mengimami kami salat di salah satu salat asyi. Nah, dalam kita punya salat 5 waktu fardu. Ada satu salat yang cuma satu doang, nama salat itu cuma nama untuk salat itu doang, seperti salat subuh dan fajar. Itu hanya untuk salat yang kita kenal 2 rakaat gitu. Nah, jadi kita punya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada sebutan salat fajar, salat subuh, ya. Salat ibkar, yaitu di sini adalah salat pagi, yaitu salat subuh yang kita kenal 2 rakaat. Kemudian ada namanya salat asyi, dan ada yang namanya salat isya. Pahami baik-baik Ibu. Bapak-bapaknya selain bapak ini pada kemana bapak-bapak, Bu? Coba bapaknya pada kemana, Bu? Absen down, ya.
Nah, ada subuh, ada asyi, ada isya. Nah, asyi itu ada 2 salat. Isya juga ada 2 salat. Sebutan asyi itu untuk salat zuhur dan asar. Makanya di keterangan di akhiran ada al-asyi ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Salat asyi itu antara tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, yaitu zuhur dan asar. Ya, bisa juga maghrib. Tetapi yang dimaksud dengan salat asyi itu cuma zuhur dan atau asar. Kemudian ada namanya salat isya. Isya itu ada 2 salat, yaitu maghrib dan isya yang kita kenal. Maghrib itu al-isya al-awwal atau al-ula, dan isya yang kedua itu isya yang ma'ruf. Ya. Faham di sini Ibu? Ini sebutan salat loh. Dalam hadis salat subuh atau salat fajar itu enggak mungkin salat zuhur dinamakan itu, ya enggak? Enggak mungkin juga salat isya dinamakan subuh atau fajar, enggak mungkin. Nah, dalam hadis ada salat namanya salat asyi. Atau salat disebut salat asyiyan, 2 salat asyiyain. 2 salat di waktu tergelincirnya matahari ke arah barat, maka itu masuk ke dalamnya salat apa? Zuhur dan asar. Itu namanya salat asyi. Ya. Ada juga salat isya, yaitu ketika matahari sudah terbenam dan malam hari, maka ini mencakup salat maghrib dan isya. Ketika dimutlakkan isya, maka biasanya itu maksudnya salat isya yang kita kenal. Tapi ketika dalam hadis atau dalam kalimat ulama salat isya'ain, 2 salat isya, maka itu maksudnya maghrib dan isya. Begitu ya. Pernah kok kita lewati kalau nggak salah salat maghrib disebut salat isya juga, tapi versi al-awwal. Jadi istilah salat subuh dan salat fajar itu adalah 2 istilah untuk salat subuh yang kita kenal. Ya. Adapun salat sunnah qabliyah sebelum salat subuh, maka itu biasa dinamakan dengan salat qabliyah subuh atau salat raka'atul fajr atau salat sunnah qabliyah subuh atau disebut juga salat sunnah al-fajr. Itu istilah 4 ini untuk 2 rakaat sebelum subuh. Yaitu bisa disebut apa? Salat qabliyah subuh bisa. Atau salat fajar. Ya, salat fajar. Salat fajar itu ada 2 makna. Bisa 2 rakaat qabliyah subuh, bisa salat subuh itu sendiri, wajib. Salat fajar. Bisa juga disebut salat sunnah fajar, bisa. Atau nafilah fajar. Atau bisa juga disebut juga raka'atul fajr, 2 rakaat fajar. Ini maksudnya salat 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Ini istilah-istilah ini adalah hadis Nabi SAW. Ya. Ya udah, begitu aja. Dah, saya udah capek, saya cukup sini aja lah kalau gitu. Kita cukup sampai sini insyaallah ya Bu ya. Sudah paham belum Ibu-ibu? Belum paham, subhanallah. Kalau belum paham saya jelasin, kalau sudah paham saya sampai sini aja. Ayo pilih mana. Tapi bagi saya udah jelas, kita lanjut aja. Jadi kata Abu Hurairah, "Shalla bina Rasulullah SAW ihda salatail asyi." Nabi SAW mengimami kami salat salah satu dari 2 salat asyi, yaitu zuhur atau asar. Nah, dalam riwayat Imran bin Husain ditegaskan bahwasanya yang dimaksud salat di sini bukan zuhur melainkan asar. Jadi konteksnya ini salat berjamaah asar. Oke. Sampai sini semua paham? Ini sedang salat asar berjamaah. Oke. Memang kata Ibnu Sirin wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah menyebutkan salat yang dimaksud salat apa, tapi saya lupa zuhur atau asar nih, gitu kata Ibnu Sirin perawi ini. Namun dalam riwayat Imam bin Husain tegas menyatakan bahwa ini salat asar. Faqala, berkata kemudian Abu Hurairah, fa shalla bina raka'ataini thumma sallam.
Rasulullah salat 2 rakaat asar nih, tasyahud awal habis itu salam. Gimana? Kira-kira jemaah pada bingung nggak? Bingung. Lah, kok salam gitu? Faqama, setelah selesai salam, Rasulullah kemudian faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Rasulullah kemudian berdiri, mungkin entah ba'da zikir atau gimana, kemudian berdiri menuju ke suatu pegangan kayu di masjid, dan beliau bersandar di kayu tersebut dalam ka'annahu ghadban, seolah-olah dia orang yang lagi marah gitu. Padahal biasanya kan zikir normal, tapi ini kayak bersandar kayak tahayyur gitu, kayak merasa heran, merasa there is something wrong gitu. Yeah. There must be something wrong, but I don't know what is it. Ansi nggak tahu nih apa. Itu kan kadang-kadang gitu. Kita kayak tadi kayak lupa gitu apa gitu kan. Kayak ninggalin rumah tapi lupa apa gitu tadi yang apa. Kadang keingetnya pas sudah wafat di akhirat baru keinget gitu misalnya. Nah, jauh banget ya. Nah, maka doa yadahul yumna al yusra. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Washabbaka baina asabi'ih, yaitu beliau menjalin tangannya. Ada apa gitu ya? Posenya pose orang yang sedang berpikir keras dan seperti tidak sadar gerakan tubuhnya tuh seperti itu gitu loh. Enggak biasa. Dan para sahabat sebenarnya mengetahui kesalahan beliau. Yaitu baru dorong, tapi beliau sendiri ada yang salah apa gitu. Kok kayak ada yang kurang. Sesuatu itu kadang kalau di luar dari habit kita, itu pasti kita ngerasa ada yang kurang walaupun kita nggak nyadarin. Dan kalau kita berusaha mengingat, ya kita nggak tahu apa yang kurang. Gitu. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Ada beberapa orang, mereka musri'un, mereka cepat-cepat keluar dari masjid, dari pintu masjid. Ya, ini sepertinya Rasulullah SAW ketika itu kayak mau keluar dari masjid. Al-muhim di sini orang-orang kemudian mereka beberapa sahabat bertanya ke Rasulullah, "Aku siratis shalah." Ya Rasulullah, apakah salat dikosor tadi? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimah. Di antara mereka ini, di antara jemaah itu ada Abu Bakar dan Umar, petingginya sahabat gitu loh. Tapi beliau-beliau berdua diam karena sungkan gitu. Gini loh, kalau kita kadang kalau ada tokoh besar atau ustadz besar kita tahu dia salah, itu kita mau negur tuh kayak sungkan, gak enak gitu. Tat, ente salah Tat, nggak mungkin ngomong gitu. Ya, afwan Tat. Oh, ya. Nggak bisa juga, malu gitu atau sungkan. Maka di antara jemaah itu ada yang disebut Dzul Yadain. Dia berkata, "Ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah?" Ya Rasulullah, apakah engkau itu lupa atau salat itu telah diqasar? Ya. Dan ini Dzul Yadain ini termasuk yang yakin bahwa saya tadi tuh salat cuma 2 rakaat doang. Sampai dalam riwayat lain Dzul Yadain menyatakan kepada Nabi SAW, "Bal nasita ya Rasulullah." Engkau tuh lupa ya Rasulullah. Tapi awalnya Rasulullah menyangkal kan, "Lam ansa wa lam tuqassar." Saya enggak lupa. Enggak lupa dan salatnya tadi enggak dikosor kok gitu. Jadi beliau enggak ngerasa bahwasanya beliau telah lupa dan enggak ngerasa bahwasanya telah hanya 2 rakaat. Beliau duga 4. Itu dalam keadaan tetap di hatinya tuh ada keraguan gitu. Kadang kita begitu, kita ragu kan, apa ya tadi kurang ya? Duh, apa ya? Udah bawa dompet belum? Gitu, diingetin kan? Udah tadi megang dompet. Padahal yang ketinggalan memang dompet gitu. Coba cek dulu. Pas dicek beneran yang ketinggalan dompet gitu.
Oh pantesan tadi duduk kok nggak ada yang ganjel-ganjel di celana. Pantesan ada yang beda rasanya. Nah gitu, kadang-kadang begitu. Ya. Nah, maka kata Dzul Yadain, bal nasita, melainkan engkau telah lupa ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, akama yaqulu Dzul Yadain, wahai para sahabat, apakah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka baru para sahabat bilang, "Na'am." Ya, baru para sahabat merasa agak legowo untuk apa? Berterus terang. Ini sudah terjadi conversation yang tidak ada maksud kecuali untuk tabayun masalah kekurangan salat. Kemudian juga ada jeda waktu yang tidak sedikit sebenarnya. Mungkin 1 menit, bisa aja lebih dari itu. Maka fataqaddama, kan ini berarti masih punya hutang 2 salat, 2 rakaat. Fataqaddama, maka Rasulullah kemudian kembali ke arah mimbar, kembali ke tempat imam, maju, fasalla, maka beliau kemudian fasalla ma taraka thumma sallam. Maka beliau kemudian salat sesuai dengan jumlah yang telah beliau tinggalkan tadi. Berapa? 2 rakaat, biar genep jadi 4. Berarti ini namanya apa? Yaitu melanjutkan salat. Walaupun tadi udah ngomong banyak, tapi ngomongnya sesuai dengan hajat salat, mengingatkan dan diingatkan. Bukan ngomong hal yang lain. Ya. Kemudian setelah 2 rakaat itu tertunaikan, fasallam, thumma sallam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kayak gini barusan. Dimas datang, assalamualaikum, kayak gitu. Kemudian beliau salam. Nah, salam tapi enggak salaman. Thumma sallam, kemudian beliau salam. Gimana Pak Joko? Salamnya gimana Pak Joko? Ah gitu, kayak gitu, assalamualaikum gitu. Thumma kabbara, kemudian setelah selesai salam, beliau bertakbir, Allahu Akbar, wa sajada, dan sujud, mithla sujudih, au atwal, dan sujud, ini sujud sahwi seperti sujud normal atau lebih panjang sedikit. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud, menuju duduk dengan bertakbir juga Allahu Akbar. Thumma kabbara, kemudian Allahu Akbar lagi, wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau sujud seperti sujud normal atau lebih panjang lagi. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya lagi, kemudian takbir. Nah, sekarang setelah takbir, ini kan udah selesai sujud sahwi. Ya, menjadi khilafiyah kemudian apakah setelah itu ada salam lagi atau tidak gitu loh. Maka dalam dikatakan perawi farubbama sa'aluhu, kemudian beberapa perawi bertanya kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tabi'i ya. Maka beberapa perawi bertanya kepada Sirin, "Tsumma sallam," apakah setelah kan Rasulullah sudah selesai salat ini. Terus baru sujud sahwi setelah salam kan? Apakah setelah sujud sahwi itu beliau salam lagi? Bentar dulu, lihat dong di bukunya, jangan tidak-tidak doang. Maka berkata kemudian, "Fanubi'tu bi anna Imran bin Husain qala tsumma sallam." Maka kata Ibnu Sirin, aku diberitahu bahwasanya riwayat dari Imran bin Husain mengatakan kemudian Rasulullah salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 kali sesi salam. Atau kalau digabung dengan yang tadi awal 3 kali sesi salam. Ya pripun? Sampun ngertos bodereng? Udah ngerti apa belum ibu-ibu? Allahul musta'an, padahal jelas banget loh, masa belum ngerti? Oh. Yang udah ngerti belum, Bu? Tuh kan udah kan. Taib. Di sini Rasulullah SAW, saya ulangi ya kronologinya supaya lebih clear. Gak usah dipraktekin, nanti lama lagi soalnya. Mau Ustadz Ibnu, praktekin sama Ustadz Ibnu. Antum praktekin di tempat akhwat mau.
Gini, enggak lah, saya jelasin aja lah. Saya deskripsikan. Jadi ketika itu Rasulullah jadi imam sholat berjamaah asar. Sholat berjamaah asar, berarti kan 4 rakaat kudunya. Nah, di tasyahud awal beliau salam. Beliau ngira udah selesai di tasyahud akhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kan itu kan di luar habit, di luar kebiasaan. Tapi beliau nggak ngerasa kalau beliau baru 2 rakaat doang. Cuman beliau ngerasa kayak ada yang janggal gitu. Tapi apa ya? Nah, sementara sahabat itu mau negur, gak enak karena ini Rasulullah. Nah, sebagian sahabat husnudzon, mungkin ini dikosor, mungkin ada uzur, padahal tapi kan kita nggak lagi safar gitu. Jadi para sahabat ini apa lupa, apa kosor, gitu. Nabi SAW kemudian agak jalan menuju keluar. Namanya orang kayak gimana ya? Kita kayak ada apa ya, bingung gitu. Kadang kita kalau lupakan sesuatu, kita beranjak dari tempat kita lupa gitu loh. Beranjak untuk nyari suasana yang membuat kita tuh ingat apa sih yang janggal, apa sih yang ketinggalan gitu. Kadang kan gitu, Bu. Iya. Digenerate gitu, kalau bahasa AI-nya itu digenerate gitu. Ini mandek, digenerate, klik lagi, nanti dapat yang lain gitu kan. Nah, terus ada beberapa sahabat yang juga ikut untuk keluar gitu. Mereka pengen tahu, ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah? Ya Rasulullah, engkau tadi lupa atau emang sholatnya dikosor? Ditanya nih, lam ansa wa lam uqassir, lam ansa wa lam tuqassar. Enggak, saya enggak lupa, sholatnya juga nggak dikosor kok. Jadi beliau merasa kesalahannya ini bukan di sholat gitu loh, bukan di masalah 2 rakaat. Enggak, beliau enggak merasa bahwasanya itu gitu. Maka Dzul Yadain itu berani, beliau mengatakan bal nasita. Bal di sini menunjukkan apa ya? Penegasan, enggak, bukan dikosor ya Rasulullah, engkau lupa. Gitu. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ini seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka mereka kemudian serempak bilang, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Cuma 2 rakaat tadi. Gitu. Maka Rasulullah walaupun udah dia agak keluar dari masjid, udah bergerak agak jauh dengan gerakan yang cukup banyak, tapi ini gerakan karena lupa atau karena tidak tahu gitu ya. Maka beliau pun langsung taqaddam, maju lagi menuju ke arah mimbar, ke tempat beliau jadi imam. Lanjut sok atuh yuk. Terus sholat tambah 2 rakaat lagi. Ya, dan ini menambal bukan mengulang, meneruskan. Sampai situ dulu. Faedahnya apa di sini? Faedahnya orang entah lagi sholat misalnya, dia keceplosan, ya lupa, keceplosan, mengucapkan kalimat dan lupa, itu yang zahir adalah tidak membatalkan sholatnya. Itu satu. Kedua, kalau ada konteks seperti ini, imam belum melengkapi sholatnya, udah selesai duluan, terus makmum gak ada yang subhanallahin, mungkin karena sungkan atau makmumnya juga lagi banyak pikiran, terus baru keinget setelah selesai salam padahal belum lengkap sholatnya, maka boleh atau tidak apa-apa terjadi conversation, muhadatsah, percakapan dalam rangka merecall atau mengingat atau mengingatkan gitu ya. Misal antum sholat nih, ibu sholat berdua nih sama temennya, ternyata tasyahud awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya di samping juga gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dua-duanya kemudian saling bingung, perasaan cepet banget ya bang, lu ngerasa cepet gak bang? Iya sih, kenapa ya?
Tadi berapa rakaat sih lo? Perasaan 4 deh. Gak mungkin lah, tadi kan kita mau jam. Enggak 2, tadi yakin gue 2 gitu. Masa sih bang? Iya yakin. Coba kita lihat CCTV. Repot lagi. Ya. Nah, pokoknya ketika mereka yakin ini cuma 2 rakaat, maka lanjut. Tadi udah ngobrol, iya, tapi obrolan sekitar maslahat sholat. Beda kalau misalnya ngobrol di luar masalah sholat atau di luar maslahat sholat. Gitu. Batal karena itu di luar sholat, di luar zikir gitu loh. Batal. Ada percakapan di luar masalah sholat atau maslahat sholat, batal. Ulang. Iya. Kayak misalnya assalamualaikum warahmatullahi. Abang, gimana kabarnya? Nah ini udah masalah kabar. Gimana kabarnya? Kemarin katanya sakit. Udah keluar dari rumah sakit. Kok cepet banget? Gitu. Hal-hal kayak gini berarti udah di luar masalah sholat. Ini batal. Kalau mereka ingat, tadi kayaknya 2 rakaat deh. Oh iya ya 2 rakaat ya. Tapi karena tadi udah ngobrolin masalah-masalah di luar sholat, maka apa? Batal dan mengulang dari rakaat pertama. Mudah-mudahan pas dia ngulang 4 rakaat tuh jangan 2 rakaat lagi. Ntar ngobrol lagi 2 rakaat lagi. Gak selesai-selesai. Masya Allah operator admin. Masya Allah. Iya. Nanti sujud sahwi ya karena terlambatnya jam 5. Masya Allah. Admin. Oke. Itu sampai situ Pak Idan jadi udah tahu tuh. Makanya ketika nanti kurang, kayak misalnya nih kita kadang sholat jemaah, kita jadi makmum, kita masbuk. Imam salam, kita ikut salam padahal kita kurang 2 rakaat atau 1 rakaat. Terus kita diam, ragu, ini saya masbuk kayak lupa. Itu kalau sebelahan kita tahu kita masbuk harusnya ingetin gitu loh. Harusnya ingetin. Iya. Yang udah selesai salam gitu ingetin. Mas, maaf mas. Kenapa pak? Bapak gak salah apa-apa kok minta maaf gitu kan. Sampai basa-basi gitu ya. Tadi kurang 2 rakaat atau 1 rakaat. Sampean masbuk. Wah syukuran. Nah ini conversation berkaitan dengan sholat gak apa-apa. Dia lanjut. Lanjut aja gak apa-apa. Lanjut ya. Walaupun sempat debat sedikit gak apa-apa. Lanjut. Enggak. Beneran mas. Ya Allah. Enggak. Saya yakin banget saya gak masbuk. Astagfirullahaladzim. Wallahi mas. Wallahi anti masbuk tadi. Wallahi tallahi billahi. Wah udah sumpah kayak gitu. Beneran ya Allah masih gak percaya. Subhanallah. Tuh yang lain pada masbuk situ doang kan yang sekarang masih duduk. Iya ngeyel. Ya udah diri. Sholat. Tambah. Nanti sujud sahwi gak? Sujud sahwi. Kan tinggal nambah ya. Lama banget itu orang ya. Nah. Kalau misalnya. Yang. Jadi gini kita. Konteksnya sama kayak tadi nih. Kita nih. Masbuk. 1 rakaat kurang. Kita kebawa sama salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam juga. Keceplosan gitu salam. Astagfirullah. Yang samping kanan kita yang dia juga sudah selesai salam dan dia normal karena enggak masbuk. Dia enggak ngeh kalau kita masbuk. Sehingga dia enggak menegur kita. Tapi yang ngeh siapa? Samping kiri kita yang kita bareng-bareng sama dia sama-sama masbuk. Paham gak di sini? Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang di samping kiri kita? Subhanallah gitu? Enggak, itu kan buat imam subhanallah itu. Diberi isyarat. Ditowel gitu atau dicolek kemudian isyarat. Enggak apa-apa, isyarat ini untuk maslahat sholatnya orang. Nabi SAW aja mengisyaratkan jawaban salam aja. Beliau pakai isyarat boleh.
Apalagi untuk maslahat sholatnya orang yang kurang, maka ini lebih boleh lagi. Gitu. Ditoel. Iya. Jangan palanya ditoyor gitu, jangan. Ditoel. Jangan telinga dijewer sampai ke atas naik gitu, jangan. Nggak jadi sholat, bertengkar itu. Nah, jadi ini dipegang terus apa namanya stand up gitu, maksudnya nggak sampai ucapan karena lagi sholat, apa pakai isyarat tangan, gitu ya. Ya lanjut. Oke. Nggak usah dilanjut sih karena udah jelas ya. Ya udah. Oh gitu. Oke, kemudian Rasulullah SAW sholat di depan sesuai dengan rakaat yang ditinggalkan tadi. Nah, cuman di sini yang menjadi khilafiyah nanti, beliau salam pas udah 2 rakaat selesai, beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru sujud sahwi setelah salam. Dua kali sujud sahwi. Nah, di sini di hadis ini setelah 2 kali sujud sahwi dalam riwayat Imran bin Husain, beliau salam lagi. Gitu loh, paham nggak? Enggak perlu diperhatikan, gampang kok. Saya aja ngerti, masa situ enggak. Salam lagi. Iya. Kalau zahirnya dari hadis ini begitu. Maka ini yang menjadi khilafiyah di antara ulama, sebenarnya sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam. Gitu. Ah, itu kita tunda sampai pekan ketiga nanti. Hah? Nggak mau saya. Oke. Biarin aja penasaran. Yuk, kita lanjut ke hadis berikutnya. Kita lanjut dulu ke hadis berikutnya. Hadis kedua. An Abdullah bin Muhaidah wa kana min ashabin Nabi SAW anna Nabi SAW shalla bihim adh-dhuhr. Coba, tafadhal. Abdullah bin Buhainah, beliau adalah seorang sahabat, menurutkan bahwa Nabi SAW mengimami para sahabat sholat zuhur. Dan ini sholat zuhur nih, ingat ya. Tadi sholat asar, kasus itu sholat zuhur. Faqama fi raq'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ah. Tatkala rakaat yang kedua, beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal, orang-orang pun berdiri bersama beliau. Jadi yang ditinggalkan apa? Tasyahud awal. Dan makmum ikut gitu. Ikut Rasulullah, ikut imam, meninggalkan tasyahud awal. Hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis. Tatkala Nabi akan merampungkan salat dan para sahabat menunggu-nunggu salam beliau, maka beliau bertakbir. Apa? Coba ulang sampai. Tatkala Nabi akan merampungkan salat dan para sahabat menunggu-nunggu salam beliau, maka beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Ketika itu beliau masih dalam keadaan duduk. Oke, itu terjemahannya gimana itu? Ketika tatkala beliau apa? Akan merampungkan sholat. Ini terjemahannya. Coba Pak Agung, terjemahan versi orang yang telat sampai jam 5 gimana? Coba tunjukin Putra yang bagian yang agak janggalnya itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apaan tuh? Aku mendengar tatkala. Gak ada Abu Sa'id di sini. Ini kali bab.
Oh, 109. Oh ya, tatkala nih. Pada suatu ketika Nabi SAW mengimami sholat, setelah 2 rakaat, beliau langsung berdiri tanpa duduk tasyahud awal. Mengimami sholat apa di situ ditulisnya, Pak? Ada nggak zuhur tulisan di situ? Zuhur. Nggak di terjemahan versi jam 5. Ayo coba. Tatkala sholat telah selesai, sholatnya nggak dikasih tahu sholat apa nih. Sholat 2 rakaat aja, San. Ini terjemahnya messed up semuanya, nggak ada yang benar ini. Nih saya terjemahin. Bukan itunya, bukan di sini, bukan masalah itunya, bukan masalah zuhurnya. Ini kalimat terjemahan hatta idza qada sholata wa antadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima tsumma sallama. Ngerti apa enggak? Kok saya doang yang ngerti? Gini. Saya ulangi. Nih, kan beliau jadi imam sholat zuhur. Ini jelas. Kemudian rakaat kedua itu kan harusnya menuju rakaat ketiga kan ada takbir tasyahud awal, duduk gitu. Beliau kelupaan langsung naik. Oke. Kemudian di rakaat ketiga kan. Terus rakaat keempatnya hatta idza qada shalah, ketika menjelang Rasulullah menyelesaikan sholatnya, berarti beliau lagi ngapain? Duduk tasyahud yang harusnya tasyahud tsani, tasyahud kedua. Ngerti kita tasyahud akhir. Ya. Wantadharan nasu taslimahu, orang-orang nunggu beliau salam. Enggak sama. Soalnya dari kalian hatta idza qada salatnya itu yang ini enggak benar, itu enggak benar. Membuat orang tuh salah paham. Jadi hatta idza qada salat maksudnya, jadi ini salat terus berjalan antara imam dan makmum, Rasulullah dan para sahabat sampai rakaat keempat hampir selesai, yaitu di waktu tasyahud akhir duduk. Ini keadaannya kan duduk, Rasulullah duduk. Kemudian para sahabat duduk juga. Para sahabat menunggu nih. Nunggu salam, nanti kalau udah salam kita ingetin Rasulullah, ya Rasulullah tadi kok nggak tak gitu. Nah, lagi nunggu nih, nunggu salam. Tiba-tiba Rasulullah bertakbir. Takbir untuk apa? Sujud sahwi. Dalam keadaan duduk, kemudian beliau sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Qabla an yusallim, sebelum beliau salam. Setelah itu baru beliau salam. Paham gak di sini? Coba kalau misalnya baca pakai terjemahan yang hadir jam 4 tadi. Agak messed up, aneh terjemahannya, coba. Iya, ini kan enggak benar enggak? Terjemahannya janggal enggak sesuai kan dengan penjabaran anak. Oh, tapi benar terjemahannya itu. Benar. Ya mari coba baca terjemahannya. Kalau hatta idza qada shalah ini diakhirkan nama dia. Kan coba baca lengkap deh terjemahannya. Tatkala Nabi akan merampungkan sholat dan para sahabat menunggu-nunggu salam beliau, maka beliau bertakbir. Tatkala Nabi merampungkan sholat. Ini lafal tatkala Nabi melakukan sholat ini aneh. Akan Melakukan sholat. Ngapa akan melakukan sholat? Uang lagi sholat kok akan melakukan sholat? Merampungkan. Ini sebabnya huruf R. Ini dia. Ini kan. Ini dia. Ini sebabnya lidah. Saya dengar ya. Melakukan sholat. Itu merampungkan sholat. Ternyata ini kok jadi perawi ini sesat ini. Ini huruf R-nya mana? Aduh. Ustadz Ibnu. Udah balik jadi kameramen lagi lah. Allah musta'an. Ini saya salah dengar gitu. Karena dari tadi saya bilang tatkala beliau melakukan sholat. Lah, kan lagi sholat, ngapain tatkala melakukan sholat? Ternyata merampungkan, huruf R-nya ditahrif, diselewengkan jadi L. Subhanallah. Dah, ini pertama dan terakhir kali antum jadi pembaca di sini. Besok-besok ganti.
Aduh. Yang ini yang salah karena dia datangnya jam 5 makanya salah. Oke. Jadi gambarnya udah jelas lah. Hadis ini faedahnya adalah Rasulullah SAW itu sholat sujud sahwinya sebelum salam. Kalau di hadis yang sebelumnya tadi sujud sahwinya setelah salam, tapi yang menjadi khilaf di antara ulama, kok habis sujud sahwi salam lagi itu. Makanya ulama beda pendapat mengenai sujud sahwi itu kapan. Itu dijawab nanti kapan? Pekan ketiga. Ya sabarlah, sabar. Di padang mahsyar lebih lama Bu, ratusan tahun. Oh gitu, ya udah. Jadi begini, ada mazhab, ada tiga mazhab yang bisa kita ketahui tentang khilafiyah masalah ini. Nanti kita jelaskan insyaallah. Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah. Kalau ini saya sebutkan dulu khilafiyahnya dulu. Nanti kita rangkum, kita tentukan mana yang mungkin lebih afdal. Wallahu alam ya. Ini semua dari mazhab mereka punya dalil masing-masing. Dalam mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah, semua sujud sahwi setelah salam. Semua sujud sahwi setelah salam. Ini biasanya mazhab Hanafi itu di Turki, India, Bangladesh, Pakistan. Ya daerah situlah, ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi semuanya sebelum salam. Ini biasa di Indonesia. Makanya di Indonesia kalau kita perhatikan itu jarang sekali sujud sahwi setelah salam. Kecuali udah terlanjur salam duluan gitu. Ngerti gak? Salam duluan baru diingetin. Kayak misalnya gini contoh. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Ternyata kebablasan sampai 4 rakaat. Setelah salam baru diingetin sama orang, tadi ente sholat apa? Maghrib bang. Itu 4 rakaat tadi ente sholat, ane hitung kok dari awal 4 rakaat beneran. Kok nggak percaya nih, saya rekam kok gitu. Masya Allah direkam. Nah kemudian bener 4 rakaat. Maka sujud sahwi ini bagi mazhab Syafi'iyah yang asalnya sujud sahwi bagi mereka sebelum salam. Ya kalau udah terlanjur udah selesai salam ya udah sujud sahwi setelah salam. Taib. Dalam mazhab Hanabila ada dua pendapat atau mungkin lebih. Pendapat pertama dalam mazhab Hanbali ya. Ya Hanbali. Ya pendapat pertama rinci gitu. Karena dalilnya tuh beda-beda jadi dirinci oleh mereka. Ini adalah Hanbali. Hanbali adalah pendapat pertama dirinci. Dalam mazhab Hanbali pendapat pertamanya mazhab Hanbali, ulama mazhab Hanbali ada yang merinci, di antara mereka ada yang merinci. Ya. Kalau misalnya ada yang kurang, maka sahwinya setelah salam. Kalau kasusnya selain kekurangan, maka sahwinya sebelum salam. Salah. Kalau ada kekurangan, sujud sahwi kan ada beberapa sebab. Ada karena keraguan, ada karena kurang, ada karena kelebihan. Kalau karena ada yang kurang, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau misalnya ada yang kurang, maksudnya dia udah salam duluan padahal ada yang kurang gitu. Paham nggak bedanya? Bukan yang kurang, Anda salah pendefinisi, pengistilahannya salah. Bedakan antara sujud sahwi karena ada yang kurang dengan sujud sahwi karena udah keburu salam padahal masih ada yang kurang. Paham gak bedanya? Coba perhatiin hadis yang pertama tadi.
dan hadis kedua sama-sama gara-gara ada yang kurang, ya enggak? Ya enggak? Sama-sama karena ada yang kurang. Kalau di hadis pertama ada yang kurang dan udah salam, ngerasa udah selesai sholatnya. Maka yang seperti ini, karena udah salam dan ada yang kurang, maka ditambah kemudian sujud sahwinya setelah salam. Gitu. Karena udah salam duluan tadi, gitu. Padahal masih kurang. Maka setelah salam, paham enggak? Cuman kalau melihat di hadis tadi udah setelah salam sujud sahwi salam lagi gitu loh masalahnya ya. Nah, adapun selain dari itu, baik kekurangan yang belum disalamin atau kelebihan, walaupun setelah nggak bisa kalau kelebihan itu nggak setelah salam sebenarnya. Atau ada suatu kelebihan atau keraguan, maka dilakukan sebelum salam. Ngerti nggak? Jadi intinya dalam mazhab Hanbali ini yang pendapat pertama, cuman satu kasus doang Anda sujud sahwi setelah salam. Yaitu kalau masih ada yang kurang dari rukun atau wajib sholat, karena lupa ya, atau rakaatnya kurang, tapi ente udah salam duluan, maka ini lanjutin yang kurang ya setelah salam. Lanjutin yang kurang dan sujud sahwi setelah salam. Paham gak di sini? Karena apa-apa yang udah salam duluan, ya berarti sujud sahwi setelah salam. Gitu. Tapi kalau misalnya kekurangan tersebut disadari dalam keadaan sholat dan sebelum salam, maka nanti sujud sahwi sebelum salam. Kumaha? Apa? Iya. Satu pasang. Iya, karena sebelum salam. Sujud sahwinya. Kayak misalnya tadi hadis kedua, yaitu yang kelewatan apa? Tasyahud awal. Makanya sebagian ulama mengatakan tasyahud awal bukan rukun, karena kalau ini rukun berarti harus diganti rakaat. Ini masuknya wajib. Wajib kalau kewajiban dalam sholat nggak sengaja remove, maka nggak batal rakaatnya, lanjut aja, nanti dilebur dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau ingetnya sebelum salam, gitu. Itu kekurangan dalam sholat yang udah diingat sebelum salam. Selama kekurangannya itu adalah kewajiban, maka cukup dileburkan dengan sujud sahwi. Kalau kekurangan yang ditinggalkan tanpa sengaja itulah rukun, maka semua sujud sahwi dia nambah lagi rakaatnya, karena rakaat yang tadi hilang rukunnya. Baru habis tambah rakaat dia sujud sahwi sebelum salam. Oke. Kalau dia ada nambahin. Misal tadi dia 3 rakaat, kemudian nambah 4 rakaat. Nah, kalau dia nambahin sesuatu, dia namanya nambahin sesuatu kan waktu itu saya udah jelaskan loh, penambahan sesuatu dalam sholat itu ada beberapa hukum gitu loh. Kalau Anda menambahkan sesuatu dalam sholat dengan gerakan sholat atau ya kewajiban sholat Anda tambahin, itu batal sholatnya. Kayak misalnya ruku 2 kali sengaja, batal itu sholatnya. Sujud 3 kali sengaja, batal sholatnya itu. Karena memakai gerakan jenis dalam sholat untuk sesuatu tambahan dalam sholat itu sendiri, itu nggak boleh. Itu bisa membuarkan sholat, merusak sholat itu, rusak sholatnya. Itu nggak ada sujud sahwi, melainkan harus diulang dari awal dengan niatan awal, niatan ulang, gitu ya, gitu. Kecuali baca Al-Fatihah, khilaf di antara ulama. Kalau baca Al-Fatihah dalam 1 rakaat 2 kali, nggak batal sholatnya, nggak batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dalam 1 rakaat nih, dia sengaja ruku 2 kali, setelah ruku 2 kali itu dia batal dah sholatnya, karena dia melakukan kebid'ahan yang membatalkan suatu amalan. Kebid'ahan ada yang membatalkan amalan zat itu secara komplit.
Dan ada kebidahan yang masih diperselisihkan yang tidak membatalkan amalan itu secara komplit, kayak misalnya qunut subuh rutin, itu bid'ah tetapi tidak membatalkan sholat. Karena apalagi itu masalah khilafiyah. Oke. Kalau tambahan tersebut adalah tambahan suatu gerakan atau lafal yang bukan bagian dari sholat pada asalnya, maka ini ada rincian hukumnya, tapi itu bukan itu yang kita ingin bahas. Al-muhim, misal, saya kasih contoh. Sholat maghrib pirang rakaat? 3. Berarti udah nawaitunya kan 3 rakaat. Mas bro, ente makin maju aja, lama-lama gantiin aneh nih. Dari UI antum? UI, anak UI. Itu ada tulisan UI di sini? Oh, bajunya doang. Enggak, ini saya sengaja kaburin supaya hilang langsung buyar pikirannya. Iya, sengaja. Iya, sengaja. Kita langsung alihin dulu. Ya, kan pada bahlul lagi tuh. Kemudian nanti kita alihin, kita balikin lagi supaya apa? Supaya saya pengen nguji sebenarnya masih lengket nggak nih ilmunya gitu loh. Karena kalau abis ini bisa menjawab pertanyaan benar, berarti ilmu yang tadi udah bagus tuh. Ini kita lihat nih, bahlul lagi kan nih. Ya, kita lihat. Misal dia udah mau sholat maghrib 3 rakaat. Ya kan? Kemudian udah nawa itu 3 rakaat. Udah ada niatan di hati 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, terus tasyahud awal, kemudian bangkit rakaat ketiga, kemudian pas tasyahud akhir dia naik ke atas menuju rakaat keempat. Nah, tuh. What should he do? What should he do? Apa yang harus dilakukan? Mau pilihan ganda atau enggak? Pilihan ganda. A, pilihan, B ganda. Ayo sok, yang mana? Siap, wallahu alam. Apakah dia lanjut rakaat keempat? A. B. Dia balik menuju tasyahud akhir turun lagi, itu B. C. Dia mengucapkan wallahu alam bisawab. Udah berdiri rakaat keempat. A. Stay, lanjutin sampai nanti baru tasyahud akhir dia sujud sahwi. Oke. Yang B, dia balik ke turun untuk tasyahud akhir. Terus yang C lagi diri dia bilang wallahu alam dah. Udah, lanjut aja dah gitu. B aja enggak ada, B aja ya gimana ya pastiin lah. Emang situ mau ngapain, B aja ya. Cobalah. Ya ingat pas keempat ini ingat. Ingat pas sudah diri ingat dia. Ini kan keempat, ini kan saya sholat maghrib. Turun lagi. Itu yang B ya? Tadi yang A yang mana? Yang A yang A masih A. Oke. Yang benar adalah yang B. Dia turun lagi. Iya. Selama walaupun baca Al-Fatihah, walaupun dia udah ruku terus ini kan rakaat keempat ya. Turun lagi. Iya. Beneran. Turun lagi tasyahud akhir. Kemudian dia sujud sahwi kapan? Sebelum atau setelah? Ayo mulai bahlul ya, ayo. Ini saya senang nih mulai bahlul nih. Ini yang saya suka nih. Kenapa sebelum? Karena masih dalam sholat dan ini tambahan. Iya, gitu. Ya gitu ya. Sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Gitu ya. Oke. Gimana kalau ternyata dia ingatnya di rakaat keempat dan dia ingat di tasyahud rakaat keempat? Apakah dia kembali ke rakaat ketiga? Ya enggak lah, orang dia udah duduk ngapain balik lagi? Udah mulai agak pinteran ya, alhamdulillah. Terus sebelum salam dia sujud sahwi. Begitu. Ini pendapat pertama dalam mazhab Hanbali. Pendapat kedua dalam mazhab Hanbali,
yaitu ikhtiar, yaitu dia pilih terserah mau sebelum atau setelah karena hadisnya beda-beda. Gitu. Cuman kayak pendapat pertama itu lebih afdol karena menjamak banyak hadis-hadis dan meriset masing-masing hadis. Ya, jadi kalau udah terlanjur lewat salam ya dan itu bukan rukun yang ditinggalkan, maka dia cukup sujud sahwi setelah salam. Gitu. Tapi kalau masih ingat di sebelum salam, masih ingat sebelum salam dan bukan rukun yang dia tinggalkan, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia ingat yang dia tinggalkan itu rukun, bukan wajib. Misalnya di tasyahud akhir dia ingat, tadi kan saya belum ruku. Ya, di rakaat keempat. Gimana dong? Berarti dia harus ganti rakaat. Ya udah, tambah 1 rakaat lagi. Nah, kemudian setelah itu dia tasyahud akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, belum sujud sahwi saya. Dia sujud lagi. Sujud sahwi lagi. Sebagian berpendapat habis sujud sahwi salam lagi karena berangkat dari hadis yang pertama. Iya. Apa? Bukan ibu yang lainnya. Tadi apa? Lama-lama. Ya nggak apa-apa, sujud sahwi ketika itu langsung. Ya sujud sahwi. Ya ketika itu. Saya nggak tahu kalau lamanya itu masih mending tuh 3 menit. Kalau lamanya 2 hari baru ingat, saya nggak tahu dah. Saya nggak bisa jawab tuh, nggak usah macam-macam itu. Sebelum sampean nanya, saya jawab duluan. Sekarang nggak tahu. Ini kalau masih zikir atau setelah zikir masih berapa menit itu masih mungkin sujud sahwi yang mengkodok sujud sahwi yang tadi mungkin itu. Nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, saya nggak tahu lamanya seberapa itu, udahlah nggak usah ditanya lah. Ya. Ya wallahu alam dah, wallahu alam. Kayak begitu. Tapi ini kembali ke ini masalah khilafiyah yang para ulama berselisih pendapat apa yang ada sebelum atau sesudah ini beda-beda. Ini cukup kompleks, tapi ya mungkin untuk yang paling insaf, paling adil itu yang pendapat pertama mazhab Hanbali tadi. Tapi kalau parameternya sebenarnya kita lihat ente sudah salam atau belum, itu dia gitu. Itu parameter paling asikin di situ dah. Ente udah salam atau belum? Kalau udah kadung salam ya udah sujud sahwi dah. Atau kalau udah salam ternyata tadi ada yang kurang, lanjutin yang kurang, sujud sahwi nanti setelah salam. Begitu. Tapi kalau ternyata masih ingat sebelum salam, ya udah sebelum salam, gitu. Beda dengan pendapat mungkin Syafi'iyah bilang pokoknya sujud sahwi semuanya sebelum salam. Hanafiyah bilang pokoknya sujud sahwi semuanya setelah salam, gitu. Daripada mandek kayak gitu terus, pakem kayak gitu kan namanya kasus kan beda-beda. Bisa aja kita baru ingat setelah salam, maka disitulah sujud sahwi. Oke, mungkin materi cukup sampai sini. Udah jam segini, subhanallah, kita cukup aja, nggak usah nanya apa-apa. Enggak, udah jam segini loh, beneran. Ini udah coba 17.34. Biasanya ada bakso, masa saya nggak boleh makan bakso? Iya. Oke ya, tanyanya pekan depan aja atau 2 pekan lagi? Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.